Iya, jadi kasus KDRT, dugaan KDRT yang sedang saya jalani saat ini, alhamdulillah sudah naik ke proses penyelidikan. Kemarin beberapa saksi-saksi sudah diperiksa dari orang tua kandung saya, saksi pernikahan, dan juga keluarga saya, sahabat saya sudah diperiksa oleh penyidik Polres Metro Bekasi. Termasuk beberapa bukti-bukti chat-chat wanita-wanita sudah saya serahkan ke Polres Bekasi, ke penyidik. Dan sekarang saya dalam proses visum. Jadi visumnya ini visum psikis ya, visum et psikiatrum, berbeda dengan visum fisik, visum repertum. Kalau visum fisik atau repertum tuh hasilnya sehari 2 hari keluar. Kalau konteks saya ini kan KDRT psikis, jadi visumnya psikiatri, psikis lumayan lama ya, standarnya kurang lebih 2-3 bulan, ada yang sampai setengah tahun ya, ada yang sampai 1 tahun, macam-macam tergantung kasusnya. Tapi alhamdulillah kemarin saya sudah melakukan visum di Rumah Sakit Polri, sudah rampung alhamdulillah 90%. Sudah 1 bulan ya proses visumnya. Sudah 90%, sisanya 10% nanti terlapor oknum Habib AJ akan dipanggil oleh pihak Rumah Sakit Polri lewat penyidik. Tapi sekarang statusnya sama suami gimana? Status saya dengan dia sampai saat ini menggantung ya. Jadi sampai detik ini saya belum diceraikan sesuai syariat. Kalau sesuai syariat, mentalak atau menceraikan seorang istri itu kan nggak bisa asal main. Kamu saya cerai, nggak bisa ya. Ada hukum-hukumnya kalau dalam Islam. Seorang istri harus dalam keadaan suci, ya, tidak boleh dalam keadaan haid. Banyaklah aturannya. Dalam keadaan sadar, jadi nggak bisa asal mengucap talak. Dan sampai detik ini intinya dia belum menceraikan saya sesuai syariat. Saya sudah datangi pondok pesantrennya. Saya sudah datangi dia untuk menceraikan saya di atas materai. Kenapa di atas materai? Karena itu adalah permintaan dari HRS, Habib Rizik, yang memediasi masalah rumah tangga kami. Kita berdua sudah sepakat apapun keputusan HRS sebagai hakim, masalah rumah tangga kami akan diikuti, akan ditaati. Tapi faktanya sampai detik ini dia tidak mentaati keputusan atau perintah dari seorang imam besar HRS, yang dimana HRS memerintahkan untuk jika memang bercerai, karena ini hanya pernikahan secara agama, ceraikan zina di atas materai. Itu adalah perintah dari imam besar HRS, tapi belum Habib Rizik ya, tapi belum dijalankan oleh oknum Habib AJ. Tapi sampai sekarang udah ada komunikasi lagi gitu, pisah rumah atau gimana sih Kak mungkin? Jadi saya tuh sudah ditinggal udah setahun lebih, nggak dinafkahi lahir dan batin udah setahun lebih. Nggak ada komunikasi, dia juga nggak ada permintaan maaf, bicara baik-baik, tidak ada sama sekali. Tuntutannya apa? Tuntutannya sesuai dengan pihak kepolisian ya, menerapkan kemarin pasal tentang undang-undang KDRT, kekerasan psikis ya, ada juga kekerasan psikis di situ. Dan memang di sini tujuan saya bersuara bukanlah hanya semata-mata untuk mencari sensasi atau untuk membuka aib rumah tangga, tidak. Tujuan saya di sini adalah agar tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Karena banyak sekali perempuan-perempuan yang DM ke saya menjadi korbannya. Tidak terhitung, saya sampai pusing hitungnya, saking banyaknya. Dan semua chat-chat, DM-DM itu saya serahkan ke penyidik, biar penyidik nanti yang bertindak. Kejadiannya kapan sih? Kejadian apa? KDRT ini. Sudah dari awal, ini psikis ya konteksnya, dari awal menikah sudah ada. Jadi intinya ada 3 dugaan kekerasan. Yang pertama ada dugaan kekerasan seksual, ada dugaan kekerasan psikis atau mental, yang ketiga ada dugaan kekerasan ekonomi. Dan itu juga sudah disupport ya, alhamdulillah disupport oleh Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, juga menyampaikan adanya dugaan 3 poin kekerasan itu ke pihak penyidik. Jadi kekerasan model apa sih yang saya alami? Kekerasannya tidak terlihat ya teman-teman ya, bukan yang ditonjok sampai babak belur gitu. Tapi sebenarnya kalau dianalogikan, sebenarnya saya saat ini udah babak belur. Sebenarnya saat ini saya udah lebam-lebam, cuman nggak kelihatan aja.
Karena sampai detik ini saya juga masih di bawah pengawasan psikiater, psikolog. Saya masih konsumsi obat-obat ya dari psikiater, antidepresan dan sebagainya. Jadi sampai detik ini saya masih berarti masih kesakitan ya secara mental, secara psikis. Selanjutnya yang di kantor polisi itu nantinya akan gimana Kak? Segera diproses Kak atau gimana, atau udah pemanggilan Habibnya sendiri? Setahu saya kemarin berdasarkan hasil press conference ya bersama lawyer, untuk oknum Habib AJ ini sudah dipanggil oleh pihak penyidik Polres Metro Bekasi. Hanya mungkin dia 3 kali mangkir. Jadi saya udah sampai setengah tahun ini lama prosesnya. Ya, dari Juli akhir Agustus sampai bulan Desember udah hampir setengah tahun. Yang membuat lama adalah karena dia sering mangkir dari panggilan polisi. Entah apa alasannya. Panggilan pertama mangkir, panggilan kedua mangkir, panggilan ketiga mangkir. Sampai akhirnya pihak penyidik mendatangi pondok pesantrennya. Pondok pesantrennya didatangi oleh tim kepolisian. Dia diminta untuk hadir, untuk memenuhi panggilan penyidik. Tapi nggak bisa hadir juga. Tapi akhirnya dia hadir. Ya, setelah dipanggil untuk yang ketiga kalinya, akhirnya dia dipanggil, hadir, dan sudah diperiksa oleh tim penyidik. Hasilnya nggak boleh dikasih tahu ya kalau itu. Terakhir Kak, kalau boleh tahu pesan apa sih yang mau disampaikan? Kan tadi mau bilang ada surat terbuka juga. Ya, jadi kalau untuk hasilnya apa, mungkin teman-teman bisa langsung tanya ke Humas Polres Metro Bekasi ya, karena itu bukan wilayah saya. Intinya yang saya tahu, dia sudah diperiksa, saya sudah diperiksa, saksi-saksi sudah diperiksa. Dan beberapa saksi ahli, psikolog forensik juga sudah menyerahkan hasilnya, dan sekarang visum psikiatrum di Rumah Sakit Polri juga hasilnya diserahkan ke penyidik langsung dari Rumah Sakit Polri. Tapi ini kasusnya udah berapa lama? Nanti dijawab Bang Munadi, belum dijawab yang Satu tadi. lagi ya Kakak. Apa tadi Kakak? Yang tadi mau ada penyampaian apa yang tadi surat terbuka? Oh ya, itu nanti terakhir aja. Pertanyaan dulu. Enggak, yang ini kasusnya udah berapa lama? Berjalan berapa lama? Udah Tadi setengah kan tahun. awal menikah. Udah berjalan setengah tahun Iya, Pak. dan belum ada penetapan tersangka karena yang bikin lama dia mangkir terus. 3 kali dipanggil mangkir terus. Nah, sekarang udah surat terbuka dah. Oke, Ya, udah. ya sudah. Oke teman-teman, saya izin untuk menyampaikan surat terbuka ya. Jadi kenapa saya sampai nulis surat terbuka seperti ini? Karena memang yang saya hadapi ini bukanlah seorang suami yang melakukan perselingkuhan biasa, tapi yang saya hadapi ini adalah seorang penjahat, ya, penjahat perempuan atau PK. Silahkan diartikan sendiri apa itu PK. Saking banyaknya korbannya, jadi saya kalau diam saya dosa. Saya punya beban nanti di akhirat. Karena Allah sudah membuka semuanya di hadapan saya, korbannya A, B, C, D, E. Banyak sekali. Kalau saya diam, saya akan mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kenapa kamu diam? Ada kezaliman. Saya juga berharap ya teman-teman, ini terakhir kepada seluruh ustadz, ulama di Indonesia yang tahu terkait dengan apa yang saya alami, saya berharap ustadz ulama di sana tidak tinggal diam, karena dia ini sudah mempermainkan syariat, poligami. Silahkan dilaporkan, jangan sampai ada korban-korban lagi. Dan teman-teman kalau bisa searching di YouTube atau di itu video-video ceramahnya, ceramah sesat semua. Silahkan nanti teman-teman lihat sendiri di YouTube. Saya mengajak ulama di Indonesia, ustadz, untuk tidak berdiam diri, agar segera melakukan tindakan tegas terhadap oknum Habib ini, agar tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Karena dia ini jauh lebih berbahaya daripada preman. Kalau preman tidak pakai topeng, cari korban susah. Kalau dia pakai topeng agama, dengan jubahnya dia, dengan surbannya dia akan jauh lebih mudah mencari korban, terutama kaum hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat terbuka saya untuk Kapolri dan juga Bapak Presiden. Kepada yang terhormat Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, saya Zeda Salim mewakili wanita-wanita Indonesia
yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ingin bersuara dan memohon keadilan. Saya Zeda Salim memohon kepada Bapak Presiden dan Bapak Kapolri untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus dugaan KDRT yang saat ini masih dalam penyelidikan di Polres Metro Bekasi. Bapak Presiden. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.